Selamat pagi ya, orderan hari ini yang akan segera kita kirim ya. Ada fog lamp buat expander JL3 ya. JL3 bohlam LED H16, H11, H8, H9 yang paling terang, 30 watt, 3 warna, chip dempet, double cooper PCB. Nah, ini Automac DC H4 diorder untuk Panther Touring, dan ini satu fog LED P7 CFL ya, tipe Honda, untuk dipakai modifikasi di mobil truk ya. Nah, kita akan review satu persatu. Yang ini dulu deh ya. Jadi nanti kita akan review ini vs ini ya. Kita review dulu Automac DC H4 ya. Banyak yang bertanya ini lawan Philips ya, karena harganya mirip-mirip. Selalu orang bertanya lawan Philips, lawan Osram. Sebenarnya Anda mau beli Philips juga bebas, Anda mau beli Osram juga bebas ya. Anda mau beli Philips juga saya punya stoknya ya. Philips itu harganya kenapa di online bisa bermacam-macam, karena ada yang mengimport sendiri, ada yang import melalui Philips Indonesia yaitu PT TAS ya. Ada yang mengimport sendiri. Jadi import sendiri itu karena Philipsnya itu esensial, terutama ya yang harganya yang kita bilang 11-12 dengan Automac DC ini. Karena kalau yang Extreme Ultinon, Extreme Ultinon atau Ultinon esensial itu harganya di atas ini. Tapi kalau yang harganya cuman di bawah 700.000 atau 700 ribuan itu esensial G2 ya. Itu adalah jelas-jelas itu banyak sekali beredar di Cungko ya. Sales pabrikan lampu di Cungko sendiri, di Cina maksudnya, di Tiongkok, di Cina, di Cungko, di PRC, People Republic of China, di mainland atau di mana istilahnya, di Guangzhou, di Shenzhen, banyak sekali email saya. Dia punya produk Philips, sales Philips, sebagai agent Philips. Nah, itu dia jual, nawarin saya dengan harga yang kompetitif ya. Jadi ada dua jalur resmi. Kalau Anda kayak beli handphone Samsung, itu Anda belinya di Erapon, belinya di Global Teleshop, belinya di Samsung Store, atau Anda beli iPhone kayak di iBox. Itu resmi, jalur resmi gitu ya. Nah, ada satu lagi yang Anda biasanya sering beli HP di Roxy, garansi distributor gitu ya, sama seperti begini. Jadi lampu pun begitu, tapi karena handphone itu dengan lampu berbeda ya. Jadi kalau handphone kan ada istilah black market. Nah, kalau di lampu nggak ada ya istilah black market. Siapapun bisa import sebenarnya. Anda punya PT besar juga bisa. Jadi harganya kadang-kadang ada yang mahal, ada yang murah. Semua mengaku original ya. Padahal juga si PT TAS yang asli juga pasti import dari Cina juga gitu ya. Importir lain juga import dari Cina. Mestinya di situ adalah ada legal. Kalau diimport oleh PT TAS mestinya ada label hologram PT TAS gitu ya, bahwa ini original diimport sole agent distributor Philips Indonesia gitu ya. Karena kalau Anda import sendiri harganya jauh lebih murah bro dibandingkan dari PT TAS, karena kan Anda kalau dari PT TAS udah dicuanin oleh mereka gitu ya. Kalau saya hitung-hitung kalau import langsung dari Cungko ya, Philips itu murah jauh gitu ya, lebih murah. Jadi cuannya bisa lebih gede dan Anda bisa jual harganya di bawah pasaran gitu ya. Tapi kenapa kita tidak berminat import Philips ya? Kenapa kita bermain Automac DC aja? Karena satu ya, kita sebutin dulu kelemahannya. Jadi kita beli yang apa? Jadi kita jual yang pasti-pasti saja gitu ya. Satu, bayangan gelapnya Philips itu gede banget bro, karena ininya gede banget ya. Jadi merugikan Anda. Makanya selalu saya ngomong soal syarat bohlam bagus. Satu, watt dan luxnya harus besar. Kedua, stabil. Ketiga, adjustable. Keempat, serviceable. Kelima, bayangan gelap harus kecil. Keenam, tidak storing ya. Nah, syarat ketiga di Philips Ultinon Essential G2 tidak terpenuhi. Syarat ketiga di sini ini terpenuhi ya. Jangan lupa kalau Anda mau mengerjakan ini pakai sarung tangan atau pakai kain ya, megang. Kalau nggak sobek seperti tangan saya ya, karena ini tajam. Memang tidak tajam, cuman kalau melejit
merobek tangan Anda ya. Jadi berhati-hatilah, jangan sampai seperti saya. Saya sudah banyak mengingetin, tapi akhirnya kena lagi gitu ya. Takutnya infeksi, itu doang ya. Tetanus atau segala macem, pegang-pegang di mobil banyak debu, kotor, oli ya, terutama mobil Toyota, pasti di soket H4-nya itu dikasih gemuk hitam-hitam gitu ya. Makanya kita tensoplasin aja. Tensoplas hari ini gambarnya Elsa ya, punya anak saya. Kemarin tensoplasnya biasa warna coklat. Oke, jadi keunggulan tipe Automac DC itu adjustable, syarat ketiga terpenuhi. Oh ya, sebelum saya bahas lebih lanjut ya, Anda mau order, silakan Anda order di Bukalapak Juragan Lampu. Saya sendiri yang mengelola. Shopee F3 Moto Lighting, Tokopedia username-nya dengan Juragan Lampu Jungki Wenas, itu saya sendiri yang mengelola. WhatsApp 089826938838. Anda bisa kirim transfer menggunakan BCA, kirim menggunakan JNT. Nah, satu lagi nanti ada reseller saya dari Blibli, nanti kita akan masukin ya. Jadi kalau buat Anda yang mau beli di Blibli, boleh beli melalui reseller saya ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi keunggulan Automac DC ini syarat ketiga adalah adjustable ya. Apa sih adjustable? Banyak orang yang nggak mengerti. Bos, adjustable apa sih? Karena nggak semua orang yang menonton itu anak muda ya di YouTube saya. Ada juga orang tua yang nggak mengerti adjustable itu apa. Jadi adjustable itu adalah bahasa Inggris, artinya ya bisa disetel, adjust bisa di setting, bisa diubah-ubah ya. Apa yang diubah? Jadi dudukan kaki H3 ini, ring ini bisa dilepas ya, bisa dilepas. Nah, ini bisa dilepas. Jadi cara Anda pasang adalah Anda pasang dulu ininya di mobil, klipin, pasang dulu kaki tiganya di mobil, udah pas, klipin, pasang karet. Pokoknya pasang karet, PNP. Baru bolamnya masuk. Jadi kipas harus di belakang bolam. Intinya itu dulu. Ya, paham? Jadi karet itu di tengah, kipas di belakang karet, ya. Oke. Nah, soal adjustable, apa sih itu adjustable? Apa sih itu bisa disetel? Jadi ini dudukan ya, bisa disetel, bisa diputar. Ya. Bisa diputar ke arah jam 11, jam 12, bisa ditarik maju, bisa didorong maju, bisa ditarik mundur. Itu namanya adjustable, bisa diubah-ubah, jadi maksudnya ini udah terpasang, ini mau dipasangnya ini begini bisa, mau begini bisa, mau agak begini bisa. Untuk apa? Untuk cari fokus, untuk cari cut off. Sedangkan Philips Ultinon Essential G2 fix. Kenapa saya selalu membandingkan Philips? Bukannya saya menjelek-jelekan Philips, tidak, tapi kita membandingkan sambil mereview. Saya juga jual Philips, ada. Anda mau beli dengan saya boleh. Ya, saya juga jual, bro, ada ya. Jadi jangan bilang nanti saya menjelek-jelekan merek Philips, nanti ada seller yang penjual Philips nggak senang. Enggak, saya juga jual kok semua. Tapi kita mereview dengan cara mengcompare ya. Jadi ini lebih unggul dibandingkan Philips adjustable. Bayangan gelap, dia kecil. Storing sedikit. Philips storingnya gede. Saya hari ini pagi-pagi bangun, cek komentar di YouTube karena ada notification, dia bilang ada customer sudah masang, pas pada saat lampu nyala mobilnya kok kayak ngempos. Ada tuh komen di YouTube ya, dia ngempos sama indikator di high beamnya nyalanya tidak terlalu terang tapi remang-remang ya. Saya belum jawab tuh karena saya baru lihat notificationnya aja di handphone Android ya. Jadi ada yang mengeluh seperti itu. Saya nggak tahu dia pasang LED apa, mungkin beli di online ya, banyak lah yang beli di online karena namanya online shop zaman sekarang, ada scroll dari atas sampai yang bawah, banyak yang jual gitu ya. Nah, yang banyak mengeluh biasanya X3 kalau lampu indikator high beam nggak nyala ya. Saya nggak tahu kenapa, karena saya juga nggak jual X3 ya. Bolam X3 bro, sering. Jadi kalau buat Anda yang bermasalah dengan lampu high beamnya, jangan beli tipe X3 ya.
Jadi ini unggul lah, dia dua warna, Philips satu warna. Bayangan gelap kecil udah pasti, kalau Philips bayangan gelapnya gede sekali dan gelap. Eh, Tidak storing, adjustable, jadi menang lah ya, menang jauh banyak ya. Untuk pemasangan kalau nggak jelas silakan WhatsApp saya 0898 269 3838 ya. Dua warna, memang cut off-nya nggak sebagus kalau satu warna, tapi Anda hujan kabut ya Anda menang pakai ini, enak ya. Kalau hujan nyalakan aja kuningnya ya. Yang bisa berubah warna adalah bagian low beamnya, high beamnya tetap warna putih. Yang bisa berubah warna adalah bagian low beamnya, high beamnya tetap warna putih. Bagaimana cara mengubah warnanya? Tinggal matikan, nyalakan switch lampu Anda. Saat ini Anda nyalakan lampu warna putih, Anda mau ganti warna kuning, matikan switch lampunya, nyalakan lagi. Jadi switchnya adalah switch original ya, tidak ada tambah-tambahan kabel karena Anda tinggal colok saja. Di mobil Anda ada kabel set, kabel relay set, pakai Hella, pakai Bosch, pakai merek MX, copotin aja bro, pusing lihatnya ya. Kenapa pusing lihatnya? Terlalu banyak kabel di mobil Anda, seliweran begitu di kepala aki, waduh banyak banget tambahan aksesoris. Yang di kepala positifnya, tarik satu sekring klakson, tarik satu relay, tarik satu audio, tarik satu untuk apa. Copotin aja bro kabel relay untuk lampu, pusing ngejelimet ngelihatnya ya. Karena ini tidak perlu relay, tinggal colok saja ke soket asli bawaan mobil ya. Common ground, common positif kita coba harus bisa bro, tidak boleh tidak bisa ya. Nah ini kita coba common positif, nah kita coba common negatif. Semua harus bisa, kalau nggak bisa berarti LED-nya nggak bagus ya. Makanya saya menyarankan Anda belilah yang pasti-pasti saja ya. Belilah yang pasti-pasti saja, sudah direview tinggal pasang. Nggak usah pusing-pusing menjelimet. Anda memang beli di online, semua orang mengejar yang paling murah bro. Saya juga mau beli barang yang paling murah. Kalau bisa kita kalau mau cari istri kan yang istrinya yang jiwanya kayak sosialita tapi pengeluarannya nggak boros. Semua juga mau yang begitu, bener nggak? Kita juga mau cari mobil yang cc-nya gede, kita mau cari motor cc-nya gede tapi irit bensin ya. Itu kan hukum semua orang manusia seperti itu, mau cari barang yang murah, mau nginep di hotel yang bintang 7 tapi harganya bintang 1 ya. Semua juga mau yang begitu. Kita mau naik taksinya kalau bisa dapatnya yang eksekutif, yang Alphard, yang mobilnya Mercedes-Benz tapi tarifnya maunya tarif Grab ya, seperti itu. Saya juga mau, cuman kalau beli barang yang harganya juga terlalu murah juga nggak bisa bagus gitu ya. Nggak ada yang seperti itu kecuali Anda hoki ini dalam arti Anda dapat promo atau Anda dapat flash sale ya, seperti itu. Saya ngomong to the point-nya. Ada orang bilang saya ngomongnya tegas, saya ngomongnya kasar, saya ngomongnya marah-marah. Terserah Anda mau menilai apa, karena saya karakternya memang begitu, ngomong belak-belakan to the point ya, tegas. Anda mau beli, nggak beli ya nggak apa-apa, yang penting saya sudah mereview, saya sudah ngasih tahu gitu ya. Karena saya nggak pernah mau memaksa Anda untuk beli. Anda cukup lihat YouTube saya, Anda simpulkan sendiri ya. Kalau saya bilang bagus, saya bilang jelek ya jelek, gitu aja. Kalau Anda percaya Anda beli, kalau nggak percaya ya nggak usah beli, karena pedagang LED banyak ya. Yang ngeselin begini kadang-kadang, udah nanya panjang lebar, bahkan sampai 1 minggu, 2 minggu, 3 bulan nanya terus tapi belum beli. Suatu hari dia beli di tempat lain, bermasalah, dia balik lagi konsultasi ke saya. Saya kan udah bilang dari awal, saya sudah kasih tahu belinya yang ini, tapi nggak percaya, beli tempat lain. Terus ujung-ujungnya begini, Pak bisa tuker tambah nggak? Pak bisa tolong bantu jual nggak? Nah itu yang males tuh ya. Saya tuh udah poin aja ngomong apa adanya, yang begituan saya males ketemu yang begituan ya. Saya sudah rekomendasikan, sudah review, nggak percaya, dia beli tempat lain, ujung-ujungnya minta bantu jual, ujung-ujungnya mau tuker tambah. Siapa yang mau terima tuker tambahannya? Bener nggak? Toh LED-nya juga bermasalah. Jadi gini loh, Bapak beli barang nggak bisa bagus di mobil Bapak, terus minta tuker tambah ke kita, artinya kan barang Bapak saya beli. Nah barang Bapak saya beli, saya kan harus jual lagi dong, bener nggak? Siapa yang mau menampung barang Bapak? Tentu kan kita harus jual. Nah saya harus jual, tentu kita reviewnya nggak bagus, orang mana mau beli
Logikanya seperti itu, bener nggak? Jadi kita menjual barang ini bukan asal jualan sebenarnya. Ya, banyak bro yang minta saya tolong bro kerjasama dong jualin ini itu. Ya boleh kirim barangnya kita review gitu ya. Tapi kebanyakan para pemilik barang itu bilang bro kalau bisa jangan diekspos ya, jangan diupload ke YouTube. Nah kalau udah begitu aja udah takut ya, artinya kan ada something wrong gitu ya. Jadi maksudnya ada udang di balik batu gitu ya. Nah yang kayak begituan aja mau di review awal aja dia takut masukin ke YouTube, artinya ada udang di balik batu. Nah yang kayak gitu-gituan kita nggak bisa gitu ya. Saya orangnya review istilahnya maunya open. Saya juga mengundang ya untuk yang para punya barang, punya merek, mau saya jualin boleh ya. Tapi saya ngomong apa adanya. Saya bilang bagus, bagus, saya bilang jelek, jelek. Gitu ya, to the point. Jadi supaya kenapa? Supaya customer beli mereka bisa berpikir gitu ya. Karena di mana-mana mereview pasti bilangnya bagus, 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 bagus. Jarang yang suka objektif ya. Tapi juga saya nggak tahu, mungkin di luaran masih banyak yang objektif juga, karena saya juga tidak bisa menuduh karena saya juga jarang melihat review orang gitu ya, melihat review orang soal lampu. Tapi kalau mereview kayak laptop, mereview kayak handphone ya saya lihat gitu ya. Saya suka, pasti Anda juga suka kalau dia ngomong apa adanya, benar nggak? Dibandingkan endorse, karena ini semua tidak ada endorse ya dari yang punya merek. Saya ngomong apa adanya to the point. Kejelekannya dia saya ngomong apa, masih ada storing sedikit, tapi dibandingkan Philip lebih banyak storingnya. Philip kabelnya belum di braided, belum dirajut, ini sudah dirajut, jadi ini menang beberapa poin lah ya. Saya sudah nggak usah jelaskan banyak lebar karena ini juga bolam, termasuk bolam murah 780.000. Ada garansi 6 bulan ya, rusak tukar baru, sepasang tukernya ya. Saya pastikan barangnya adalah barang baru, satu, bukan barang reject, bukan barang refurbish, bukan barang returan ya. Kenapa? Karena takut kalau Anda rusak satu kan ditukarnya satu pasang, satunya lagi masih bagus. Importir pasti merefurbish dia, dijual baru ya, seperti itu. Jadi kita pastikan barangnya baru. Kalau tidak baru saya tidak mau jual. Kenapa? Karena customer membeli harga 780.000 adalah harga baru ya. Jadi kita harus tegas bahwa baru bukan barang bekas, bukan barang returan, bukan barang refurbish ya. Kadang-kadang orang beda selisih 30.000 namanya online shop ya, lari ke tetangga sebelah ya. Nah yang jual nggak paham, nggak mengerti cara setting segala macam ya, itu berarti kesalahan Anda. Kenapa beli dengan orang yang tidak bisa membantu Anda? Anda beli di saya, setelah barang sampai Anda nggak ngerti pasang, Anda butuh panduan, silakan WhatsApp saya 089826938838. Anda mau beli di Bukalapak, Tokopedia, mau di Shopee, terserah. Yang penting kalau Anda beli di lingkungan saya, di downline saya, di reseller saya bantu. Itu aja ya, seperti itu. Kemarin ada orang yang udah beli lampu, WA saya minta panduan pasang, barangnya saya minta tunjukkan, Pak, Bapak beli di mana? Dia bilang beli di reseller saya. Oke, nggak masalah, beli di reseller saya minta bukti transaksinya, tapi tidak bisa mengeluarkan, tapi nanya soal pemasangan ya. Memang saya jual produk Automax, di luaran juga banyak yang jual produk Automax ya. Kalau Anda belinya di mana, konsultasilah dengan tempat Anda beli. Jangan Anda beli di tempat lain, Anda konsultasinya ke saya ya. Tidak etis seperti itu. Anda beli di Alfamart, Anda ada masalah, Anda komplain ke Alfamart, bukan Anda komplain ke Indomaret. Seperti itu ya. Intinya selalu saya akan minta bukti transaksi. Anda mau klaim garansi juga saya pasti minta bukti transaksi. Anda screenshot, Anda tunjukkan segel garansinya punya saya, kita akan proses ya, seperti itu. Jadi intinya adalah saya utamakan customer saya ya, seperti itu. Oke, ini Automax DC ya, 780.000, harganya sesuai price list. Di luaran banyak yang jual lebih mahal, terutama toko-toko aksesoris offline ya. Kalau di online banyak juga yang menjual harga di bawah 780. Saya tidak bisa menjual harga di bawah 780. Kenapa? Karena harga sesuai price list yang direkomendasikan oleh distributor ya. Jangan sampai Anda salah beli gara-gara murah 30.000 tapi nanti di kemudian hari Anda kesulitan
Anda tidak bisa dibantu ya, seperti itu. Oke, ini saya rasa cukup ya, Automac DC H4 780 untuk Panther Touring. Kita akan mereview ini GLH3 vs P7 CFL 5 cuma punya Pro 7. Lanjut kita akan mereview P7 CFL 5 Pro 7 Foglet housing ya, dengan fog lamp untuk expander H16 GL3 3 warna. Apa keunggulan ini? Versi, jadi kita akan ini adalah kiriman ya, sudah diorder ini melalui Tokped, ini melalui Shopee. Kita akan mereview, jadi mereview tapi secara face to face ya, VS ya, secara langsung gitu ya. Karena sama-sama fog lamp ya, sama-sama aplikasinya untuk fog lamp mobil. Tapi ini diorder untuk fog lamp, dia request mau bracketnya bracket Honda karena untuk dipasang di truk. Ini diorder untuk expander fog lamp. Tapi ini kalau yang belinya mobil expander bisa juga gitu ya. Jadi kita anggaplah ini dipakai di mobil expander, ini juga dipakai mobil expander, atau dipakai di mobil apa terserah. Pokoknya ini fog lamp, ini fog lamp. Ini Anda bohlamnya, ini Anda beli fog lamp berikut rumah lampunya. Apa sih perbedaannya ya? Ini sudah diorder, jadi kita review sekalian. Buat Anda yang belum beli, yang nggak paham, belum tahu, sekalian supaya Anda jelas ya. Jadi kalau Anda beli bohlam beginian saja, jadi rumah fog lampnya kan mobil Anda sudah, rumah fog lamp mobil Anda kan sudah ada nih ya di bumper ya. Jadi Anda tinggal pasang aja, ganti pasang gitu ya. Kalau ini ya, dia sudah berikut rumahnya ya, sudah berikut rumahnya ya. Rumahnya ini tinggal dipasang. Jadi fog lamp asli mobil Anda copot gitu ya. Jadi dia udah berikut ininya ya. Jadi kalau ini masih pakai bawaan mobil, Anda ganti bohlamnya ya. Kalau ini Anda ininya copot, Anda pasangin ini. Bedanya di situ. Ini harganya 2 juta. Ini harganya di bawah 1 juta ya. Jadi itu perbedaannya. Jadi satu soal harga, ini 2 juta, Bro. P7 CFL 5 kodenya. Kalau yang P7 CFL lama harganya di atas 2 juta, tapi itu kayaknya udah discontinue karena banyak masalah. Satu, masalah di DRL-nya. Kedua, masalah di ngembun. Ketiga, saya ngomong cerita apa adanya ya. Ketiga, masalah di reflektornya gosong ya. Jadi ada 3-4 masalah lah ya. Modenya error ya, pernah juga. Saya sendiri pakai di mobil sendiri expander, pernah pakai di mobil sendiri expander, pakai juga di motor sendiri sebagai lampu auxiliary, DRL-nya mati ya. Nah, Anda mau lihat kalau saya juga mereview apa adanya, dan saya juga bilang saya pakai itu di motor saya tuh. Nih, kelihatan nggak tuh di Lexi saya? Nih, Lexi saya pakai tuh lampu di tengah nih. Kelihatan nggak, Bro? Ini Lexi saya nih. Saya tambahin di sini lampunya nih. Ya. Ini adalah lampu P7 CFL. Ini putih-putihnya ini DRL nih. Nah, DRL ini mati. Jadi garis ini ada yang bagian gelap. Jadi LED-nya mati beberapa titik. Ya, saya pakai sendiri. Terang sih memang terang, tapi to the point ngomong apa adanya, ada kelemahannya ya. Kelemahannya DRL-nya yang versi lama ya. Versi lama ada DRL-nya mati. Dan saya pernah menemukan kasus dari customer adalah error ngembun ya. Nah, yang versi baru ini dia sudah tidak ada DRL-nya. DRL-nya menghilang ya. Kalau tadi kan ada putih di sini DRL ya. Nah, ini DRL-nya nggak ada ya. Oke, akan kita bahas dulu deh satu persatu. Ini harganya di bawah 1 juta ya, di bawah 1 juta. Kodenya adalah GL3 H16 H11, jadi bisa dipakai di fog lamp ya. Saya utamakan bohlam ini untuk fog lamp. Anda mau beli buat headlamp boleh, tapi kayaknya kurangnya gimana ya ngomongnya ya. Pokoknya buat fog lamp lebih bagus lah, intinya seperti itu ya. Dia menggunakan chip dempet asli. Pendinginan sudah double cooper ya, pemasangan tinggal PNP adjustable. Jadi ini bohlam 3 warna
paling terang saat ini. Paling terang sangat saat ini saya ngomong di 2021. Nanti video saya sudah tahun 2025 ada orang ngasih nonton ini. Padahal ini dibuat di 2021 bulan Februari. Ini lahir di Jelambar ya. Maksudnya pertama kali launching itu Desember 2020 ya. 3 warna, chip dempet, pendinginan double cooper, full adjustable. Apa sih full adjustable? Jadi ini bisa diputar ya 360 derajat. Jadi chip kuning bisa chip putih, mau agak di bawah, mau agak mau chip putihnya taruh di bawah, sinarnya putihnya agak jauh, atau chip kuningnya taruh di bawah, sinar kuningnya mau agak lebih jauh, bisa semua. Ya, jadi enak sekali full adjustable. Driverless, jadi Anda tinggal pasang, tinggal colok. Ini tahan tarik, sudah dirajut, tidak storing. Ya, syarat bolam bagus, watt dan luxnya gede. Ini level 30 watt paling gede saat ini. Luxnya maksimum 3600 lux di versi mode putih kuning 4300 Kelvin. Stabil, iya stabil saya jamin. Ketiga, adjustable tadi terpenuhi saya udah ngomong ya. Keempat, serviceable tidak bisa, ini rusak, buang. Kelima, bayangan gelap kecil terpenuhi. Keenam, tidak storing terpenuhi. Jadi ini salah satu bohlam yang paling bagus kalau saya bilang ya. Pertanyaannya, Pak kok nggak bisa diservis, rusak, buang? Itu kan bukan syarat bohlam bagus. Iya, Anda cek bohlam-bohlam lain juga nggak bisa diservis bro, tipe ini rusak, buang bro ya. Automac rusak, buang. Pro 7 P73C rusak, buang. Philips rusak, buang. Osram rusak, buang ya. Semua bohlam LED kalau bukan kri nggak bisa diservis karena spare part chipnya tak ada, spare part drivernya tak ada. Mungkin ada yang jual juga susah gitu ya. Anda mesti mencari spare partnya. Anda mesti cari spare partnya, terus lebih mahal biasanya. Mendingan rusak, buang, beli baru, lebih murah ya, seperti itu. Jadi ini 3 warna, chip dempet lagi, wattnya gede ya. Mengubah warnanya dengan mematikan menyalakan aja saklar switch lampu Anda, tidak perlu ada tambahan apa-apa ya. Jadi original semuanya. Jadi pertama kali Anda nyalakan fog lamp Anda warnanya putih. Anda mau matikan, Anda mau ganti warna, Anda matikan, Anda nyalakan lagi, dia berubah modenya. Anda mau ganti lagi mode warnanya, Anda matikan, nyalakan lagi, matikan, nyalakan lagi gitu ya. Kalau Anda mau mereset dia 5 menit, matikan, 5 menit kemudian baru nyalakan, dia reset, dia kembalikan warna putih. Itu reset namanya ya. Heatsinknya juga gede ya, Anda nggak perlu takut mentok. Banyak orang bilang, Pak, mobil saya ada tabung air radiator, Pak, mobil saya ada tabung air wiper, Pak, mobil saya belakangnya ada rangka, ini ono. Ini bisa bro, nggak bakal mentok ya, nggak bakal mentok. Mobil saya R3 di sebelah kirinya ada tabung radiator, saya takut nggak bisa pasang atau gimana? Bisa. Pajero sebelah kanan ada tabung air wiper, Pak, saya takut nggak bisa pasang. Bisa. Expander, Pak, mentok, Pak, ada rangka yang di sebelah kanan. Bisa, saya udah pasang semua ya. Bisa bro, PNP tinggal colok ya. Kalau Anda nyolok begini nggak nyala, Anda dibalik ya soketnya. Jadi jangan vonis dulu bahwa Pak bohlamnya rusak. Bapak gimana sih kirimin barang jelek ini itu, udah ngoceh panjang lebar. Apalagi saya belum balas WA-nya, Pak bagaimana Pak, kok Bapak jualan nggak tanggung jawab ini itu. Padahal saya cuma jawab begini, Pak cek soketnya, balik soketnya, nyala, selesai. Itu ya, seperti itu. Jadi nggak usah marah-marah. Kita bukan jual barang abal-abal, bukan jual barang jelek, bukan jual barang bekas. Intinya adalah coba dulu sebaik mungkin, kalau nggak bisa baru komplain ya, seperti itu. Jangan kayak anak kecil gitu ya, nggak nyala ini itu udah marah-marah gitu ya. Malah kadang-kadang ada orang yang bilang saya mereview ini marah-marah, katanya teriak-teriak, siapa yang mau beli produk Bapak? Padahal kita mah ngomong apa adanya ya. Saya orangnya mereview begitu ya, ngomong keras, semangat ya, bergebu-gebu. Jadi ada orang bilang saya marah-marah ya, kalau Anda merasa saya marah-marah ya nggak usah beli, bebas gitu ya. Padahal mas saya mah orangnya biasa aja, ngomongnya memang begitu gitu ya. Oke, kita akan coba nyalain ya. Jadi ini bohlam LED yang paling besar wattnya 30 watt mencapai 3600 lux. Bohlam H16 ya, diukur di sini dengan lux meter di depan ini nih. Di sini ada lux meter. Itu bohlam cuma 500 lux. Ini 3600, jadi udah bisa 7-8 kalinya lebih terang ya. Ya bener nggak? 3600 kalau bohlam AC cuma 600, 6 kali. 6 kalinya bro lebih terang.
Terus pertanyaannya, Pak, saya takut meleleh, Pak, 30 watt karena di fog lamp asli mobil saya cuma 16 watt. Saya jamin nggak meleleh, bro. Tenang aja, ya. Kalau Anda pakai HID meleleh, bro. Ya. Kalau Anda pakai HID kemungkinan meleleh dan mikanya kuning. Kenapa saya bisa ngomong begitu pakai HID meleleh? Karena saya pakai juga mobil sendiri, bro, pakai HID. Ini meleleh nih mikanya nih. Atasnya tuh Anda lihat tuh gosong. Kelihatan nggak nih saya zoom? Saya orangnya ngomongnya apa adanya, to the point. Ya, saya nggak mau bohongin Anda, saya juga tidak mau dibohongin tuh. Meleleh atasnya tuh, mengkeriput. Lihat nggak dalamannya? Keriput-keriput tuh. Ya, ini bekas pakai HID, H11. Ya, makanya fog lamp ini ada di sini. Dan saya juga banyak yang menemukan orang Toyota Innova sudah pakai HID meleleh. Nah, kalau pakai ini nggak bakal meleleh, bro. LED ini panas, tapi panasnya itu di body. Panasnya tidak bisa dirambatkan atau tidak bisa berpindah. Beda gitu loh. Kalau kayak halogen HID panasnya itu dirambatkan, bisa konveksi. Kalau ini nggak bisa LED, ya. Kenapa nggak bisa? Anda tahu nggak? Banyak kan tukang fried chicken di pinggir jalan. Fried chicken itu jadi ayam goreng kayak KFC tapi KW, ya. Merek Sabana, merek apalah, merek ayam goreng Ternate, ya. Apalagi lupa saya juga di Jakarta. Pokoknya ayam goreng fried chicken itu dia setelah goreng, ya ditaruh di etalase dia kan pakai lampu, bener nggak? Pakai lampunya apa? Halogen buat panasin itu ayam supaya kenapa? Tetap garing. Nah, saya pernah ketemu tukang jualan ayam, dia pakai lampu LED untuk ituin ayamnya. Berarti dia nggak mengerti itu orang. Cuma dia tahu bahwa pakai LED itu hemat listrik, karena kalau dia pakai lampu halogen 100 watt, itu tagihan listrik dia amsyong. Nah, dia pakai LED supaya hemat listrik, tapi ayamnya nggak bakal garing, bro. Ayamnya nggak bakal garing, tapi ayamnya cuma dilampuin, diterangin, jadi supaya orang lewat malam-malam tahu, oh jualan ayam. Tapi ayamnya nggak bakal garing. Tujuan dia kasih lampu begitu kan supaya ayamnya garing, panas terus. Halogen panas, bro. Sama seperti Anda punya ayam deh. Kalau zaman dulu kecil kita main ayam ya. Ayam pulang sekolah dulu beli ayam tuh, ayam yang kuning-kuning itu, ayam jago itu. Dulu sih seingat saya waktu zaman SD saya beli gopek tuh kalau nggak salah, ya. Beli ayam, terus ada yang dicet-cet pakai warna sepuan kuning, merah, ya, hijau, ungu, biru gitu ya. Nah, saya beli ayam. Nah, dulu selalu kalau habis beli ayam itu mati terus ya, ditaruh di kardus kalau nggak salah, dikasih minum, kasih makannya beras, kita tumbuk-tumbuk tuh zaman dulu. Ya, mati. Kenapa? Karena malam kedinginan. Oh, dikasih tahu orang lu harus kasih lampu. Nah, pakai lampu 5 watt tuh panasin gitu ya. Baru ayamnya malam bisa bertahan. Jadi panas, anget gitu ya. Nah, sekarang kalau orang miara ayam itu kasih lampu LED begitu, lampu LED kan tidak bisa memanaskan gitu ya, jadi nggak bisa. Jadi sama seperti tukang KFC itu gitu ya. Oke, kita lanjut. Jadi nanti ada orang bilang, bro, lu mah bukan mereview, lu mah curhat katanya. Ya, kita mereview sambil curhat ya, jadi supaya nggak boring juga, jadi supaya sharing-sharing pengetahuan ya. Oke, jadi ini harganya di bawah 1 juta ya, paling terang, chip dempet. Nah, kita akan lihat hasil outputnya ya. Jadi kalau mobil Anda Avanza, Innova, Fortuner pakai fog lamp-nya ini hasil outputnya akan nggak begitu bagus. Kenapa? Karena batoknya kan sudah meleleh ya, sudah meleleh. Tapi ya kita bisa melihat hasilnya kira-kira seperti ini gitu ya. Tentu di tembok hasilnya Anda lihat ya, hasil outputnya memang hasilnya tidak akan bagus. Kenapa? Karena reflektor juga bekas dan sudah meleleh. Tapi intinya ini adalah saya mau ngomong, Anda pakai ini lebar sekali outputnya. Anda lihat di sebelah kanan ya, ininya saya geser nih tuh, lebar ya, lebar bro. Ini adalah titik fokusnya, kita geser ke sini, jauh ya. Nah, ini fokus lagi, kita geser sini, jauh ya, lebar. Outputnya seperti ini ya, putih. Ini kuningnya yang setting di atas, ini adalah 2 warna yang nyala. Nah, ini kuningnya. Jadi kalau Anda pada saat musim hujan atau kabut Anda ketemu, Anda nyalakan kuningnya. Kalau putihnya adalah di jalan biasa, pada saat jalan kering. Nah, kalau putih kuningnya Anda butuh
penglihatan yang lebih. Misalnya Anda jalan ke tol Trans Jawa yang nggak ada lampu, Anda nyalakan putih kuningnya karena ini di lumensnya, di luxnya paling gede ya, 3600 lux maksimum. Kalau yang kuningnya kalau nggak salah sekitar 3400 sampai 3500, kalau yang putihnya sekitar 3300 sampai 3400 lux. Ini udah terang 7 kali ya tadi ya, 6 kali dari halogen standar mobil Anda H16 ya. Nah, nggak ada masalah. Ini disetting chip kuningnya di bawah. Jadi sinar kuning akan lebih tinggi dibandingkan sinar putih. Nah, Anda bisa dibalik. Anda mau balik juga bisa. Ya. Nah, ini kuningnya yang di bawah, putihnya di atas. Jadi ini full adjustable, enak sekali ya. Jadi Anda mau adjustable, tinggal Anda putar-putar balik aja on the spot settingnya. Anda mau posisikan ini begini, atau ini Anda mau posisikan ininya begini ya. Jadi kalau dilihat dari depan, Anda mau posisikan ini begini, atau Anda mau posisikan ininya begini, bisa. Jadi itu ada hubungan dengan posisi chip. Kalau kuningnya di bawah, sinarnya akan lebih jauh, sinar kuningnya. Kalau chip putihnya di bawah, posisinya sinar putihnya akan lebih jauh. Ya, tadi Anda udah lihat hasil sinarnya, hasil outputnya 30 watt, harga di bawah 1 juta. Ya, GL3 H16 ya. Hasil output itu akan lebih bagus nanti di fog lamp Anda. Di fog lamp Anda kan masih bagus, kinclong. Itu fog lamp sudah keriput ya, reflektornya udah nggak begitu bagus. Karena kenapa? Karena bekas dipasang di mobil sendiri pakai HID meleleh. Saya ngomong apa adanya, to the point, pakai HID di fog lamp meleleh. Wah, saya pakai di fog lamp mobil saya aman kok. Ya, tinggal tunggu waktu. Bro. Ya. Oke, ini GL3 untuk fog lamp. Nah, kita sekarang akan mereview fog light housing. Jadi kalau Anda beli ini, rumah fog lamp mobil Anda harus dilepas. Nah, ini ada dua macam bracket Honda dengan bracket Toyota. Bracket Honda itu bisa dipakai di Suzuki, di Mitsubishi. Pokoknya intinya yang bracketnya adalah datar. Bracket ini satu, ini sejajar. Bracket ini sejajar. Ini diameternya berapa ya? Kalau nggak salah 3 in. 3 in, jadi bisa buat semua fog lamp mobil yang beredar di Indonesia. Oh, 3,5 in bro, sorry. 3,5 in 90 mili 9 cm. Jadi diameter ini adalah 9 cm. 3,5 in ya, cocok dipakai untuk semua, sama kan diameternya ya, jadi cocok dipakai di semua mobil yang ada di Indonesia fog lampnya ya. Tapi untuk mobil Avanza, Xenia tidak bisa memakai ini. Bisa memakai ini, tapi Anda harus bikin bracket. Kenapa? Karena mobil Avanza, Xenia itu kayaknya buatan Indonesia, bukan global ya. Kalau Anda Toyota Innova, Fortuner bisa ya. Jadi kalau ini adalah bracket Honda, Suzuki, Mitsubishi. Jadi ini semua sama, sejajar. Ini sejajar, ini sejajar, ini sejajar. Nah, kalau Toyota bracketnya akan satu lebih maju ya, lebih maju. Pokoknya beda. Jadi kalau Anda beli, Anda kasih tahu untuk mobil apa. Tapi kalau mobil Anda Avanza atau Xenia, Anda harus bikin bracket karena bukan mobil global. Fog lampnya bukan global. Tapi kalau Anda beli ini bisa untuk semua mobil Suzuki, Honda itu karena global, standar dunia. Jadi bracketnya universal untuk mobil tersebut. Kalau Avanza, Xenia enggak. Kalau Toyota Innova Reborn, Fortuner itu global ya. Jadi harap perhatikan kalau beli, sebutin saya bracketnya ya. Kalau misalnya Anda mau beli ini buat Avanza, Anda bikin sendiri bracketnya ya. Bracketnya karena dudukan ininya tidak sesuai, jadi Anda harus bikin pakai besi, dibengkok-bengkokin supaya dia bisa duduk gitu ya. Terus apa lagi ya kita mau membahas? Oke, ini tipe P7CFL 5 ya. Kalau dulu tipenya P7CFL saja. 5 itu artinya apa? Dia ada 5 mode. Jadi ada tambahan strobe, tapi yang menurut saya nggak begitu berguna. Nggak begitu berguna itu strobe, tapi kalau ada orang bilang berguna ya Anda tinggal fungsikan saja, Anda tinggal nyalakan ya. Jadi dia begini, terbagi jadi dua ya. Bagian atas adalah
warna putih, bagian bawah adalah warna kuning. Dia juga bisa 3 warna. Ya, 3 warna. Ini putih, ini kuning. Bisa nyala putihnya aja, bisa nyala kuningnya aja. Bisa nyala dua-duanya. Bisa juga kedip-kedip. Ya, strobe. Ya. Ini versi yang baru tanpa DRL. Jadi kalau versi dulu ada DRL-nya di sini. Karena DRL banyak masalah, jadi dia hilangin DRL-nya. Dia pusing. Distributor pusing, ya. Pusing, Bro. Punya saya juga rusak, pusing, ya. Ada garansi, tapi garansi servis. Jadi bukan rusak tukar baru. Dulu awalnya yang saya tahu adalah tipe ini rusak tukar baru, tapi setelah ada yang bermasalah, kita klaim ternyata servis lama sekali. Lama, Bro. Servisnya lama, ya. Saya ngomong lama, jadi tidak bisa dipastikan, pokoknya intinya adalah lama, ya. Jadi kalau ada rusak, servis lama, bukan rusak tukar baru, ya. Nah, ini tipe P7 CFL 5 yang baru, ya, versi yang baru. Perbedaannya dengan yang lama, ini drivernya bisa dibuka. Jadi kalau rusak drivernya saja mungkin cepat, ya. Dia bisa gantikan drivernya aja, ya, ganti ininya aja. Kalau yang dulu adalah jadi satu, jadi kalau rusak ribet. Kalau yang versi baru ini terpisah, jadi kalau rusak drivernya aja mungkin saya yakin kan nggak bisa diservis, jadi dia bisa gantikan drivernya saja, ya, seperti itu. Nah, ini juga ada setelan lampunya, ya, bisa diputar dari sini setelan lampunya. Kita akan coba langsung nyalakan aja, ya. Oke, ya, ini adalah warna putihnya, ya. Kelihatan nggak sih di video atau silau? Nah, ini warna putihnya, kita gelapin sedikit. Nah, ini bagian atas yang nyala, ya, warna putihnya saja. Nah, ini warna kuningnya bagian bawah saja yang nyala, ya. Nah, ini putih kuning 2 buah nyala, atas dan bawah, ya. Nah, ada tambahan mode, bisa kedip-kedip seperti ini, ya, strobe, dan nah, seperti itu, ya. Jadi ada tambahan mode strobe. Strobonya 2 mode, makanya kenapa dibilang PCFL 5, ya. Jadi ada 5 mode, 1 putihnya, 1 kuningnya, 1 putih kuningnya, 1 strobe bergantian atas bawah, 1 lagi 3 kali 3 kali, gitu, ya. Jadi kayak mobil F1. Ada orang suka, ada orang tidak suka mode strobonya, tapi kalau saya sih bilang kurang berguna, ya. Kita yang dipergunakan adalah kan untuk putih atau kuningnya. Oke, kita akan tunjukkan hasil sinarnya di tembok, ya. Silakan dilihat di tembok. Sebentar, saya nyalakan dulu. Susah banget soketnya. Ya, ini adalah warna putihnya, ya. Warna putihnya memang dia lebih tebal di tengah karena memang dia didesain buat LED, ya, karena dia tipe sorotan atas bawah. Sedangkan kalau yang tadi GL3 itu tipe sorotan samping. Makanya kenapa bolam GL3 syaratnya harus bagus supaya bisa tebal di tengah, itu harus bayangan gelapnya kecil. Kalau perlu tidak ada bayangan gelap. Dan bolam GL3 tadi bayangan gelapnya memang kecil, tapi karena dia sorotan samping kalah padat tengahnya dengan dia. Karena kalau versi ini LED-nya itu sorotan atas, ya. Nih, Anda lihat, LED-nya itu taruh di bawah. Kelihatan nggak? Ditaruh di bawah, reflektornya di atas, gitu, ya. Jadi ini LED-nya, ya, ini LED-nya di bawah. Jadi dia sorotannya ke atas. Nah, ini reflektornya. Jadi LED ini langsung menuju ke reflektor ini, jadi padat. Nah, sedangkan kalau Anda pakai bohlam yang begini, tadi kan dia dipasangnya harus tegak lurus. Nah, dia ketemu reflektornya adalah bagian ini. Bagian ini. Nah, kalau bayangan gelapnya gede, jadi rugi, jadi padat di tengahnya kurang, gitu, ya. Jadi saya mereview sekalian men-share ilmunya. Jadi kalau buat Anda yang nggak menonton, Anda rugi, ya. Sebenarnya Anda rugi. Saya bagikan gratis, ya. Jadi kalau yang tipe ini dipasangnya kan begini. Jadi sini kalau bayangan gelapnya gede, rugi. Reflektor ini di mangkok ini
nggak dapat padatnya. Sedangkan kalau LED ini, ya, LED-nya di bawah langsung menuju ke mangkok, makanya ini lebih padat, ya, karena memang dia didesain buat LED padat. Tapi ada kelemahannya juga, kurang begitu lebar. Kalau yang ini lebih lebar, bro. Nah, ini kan dipasangnya begini, ya, dipasang begini. Kalau dia punya LED bayangan gelapnya gede, bagian atas ini kan jarang ketemu sinar, jadi dia nggak bisa padat. Tapi LED ini menang lebar. Nah, ada yang nanti yang bertanya kepada saya, Pak, bagaimana kalau LED ini dipasang sorotan atas bawah? Nah, kita coba deh, ya. Jadi sekalian kita mereview barang, sekalian kita edukasi, ya. Nah, ini dipasang di mode kanan kiri, ya, sorotan samping tuh, lebar, ya, Anda lihat lebar. Nah, bagaimana kalau hasilnya kita pasang dia di sorotan atas bawah? Tuh, hasilnya begitu. Tuh. Nggak bagus hasilnya, buyar kemana-mana, ya. Nah, kita matikan. Ini sorotan atas bawah nih, tuh, ya. Ini sorotan atas bawah, buyar, bro, ya. Jadi LED ini harus dipasang di sorotan samping. Nah, di sorotan samping supaya hasilnya bisa maksimal, dia bayangan gelap harus kecil. Makanya kita membuat syarat LED bagus itu harus bayangan gelapnya kecil. Nah, bayangan gelapnya kita uji coba juga, jadi supaya Anda paham, ya. Nih, Anda lihat di tembok. Bayangan gelapnya. Ini bayangan gelapnya udah kecil tuh, kecil dan tidak terlalu gelap, ya. Yang garis di tembok itu tuh yang gelap itu bayangan gelap. Bohlam yang LED yang jelek, bayangan gelapnya itu gede banget, ya. Ini bayangan gelapnya kecil dah, ya. Bayangan gelapnya kecil, ya. Bohlam yang bagus itu bayangan gelap harus kecil dan tidak boleh terlalu besar, ya. To the point saya ngomong apa adanya. Nah, kalau LED ini karena dia didesain memang buat LED, jadi reflektor ini di atas langsung memantulkan, jadi padat. Nah, kejelekan yang P7 CFL yang dulu, atasnya itu meleleh kromannya, gitu ya, karena saking panasnya. Karena reflektornya itu bukan dari aluminium, tapi dari plastik, ya, seperti itu. Jadi plastik yang di krom, bukan dari aluminium atau bukan dari apa sih, kalau Anda pemain center ada SMO reflektor atau apa, pokoknya reflektornya bukan dari aluminium, dari plastik, bro, ya. Makanya kromannya kalah, plastiknya keriput-keriput. Nah, saya nggak tahu yang P7 CFL5 ini dia apakah dari aluminium. Kalau dari aluminium bagus, tapi kalau masih dari plastik, wah, umur pakainya bermasalah lah di situ, itu ya. Nah, coba kita lanjut nyalakan ya patternnya. Anda lihat, jadi kalau Anda pakai tipe ini, dia outputnya akan lebih padat di tengah, tapi tidak begitu lebar karena tipe sorotan atas bawah, ya. Oke, kita kasih lihat lagi di tembok nih, ya. Dia padat, bro, di tengah tuh. Anda lihat, padat sekali di tengah, tapi dia tidak begitu lebar nih. Anda lihat ya, ini tengahnya segini aja tuh, segini aja. Jadi nggak begitu lebar, kurang lebar karena dia sorotan atas bawah, karena padatnya di tengah, ya. Padatnya di tengah nih. Jadi kalau buat Anda yang butuh padat di tengah, Anda bisa beli ini. Tapi kalau Anda butuh lebar, Anda mendingan pakai fog lamp original. Anda cari bohlam yang bagus. Nah, ini kuningnya spot, ya, spot. Nah, yang versi pertama kali keluar, kuningnya bagus, lebih tinggi dibandingkan putihnya. Yang versi saat-saat ini, aduh, payah, bro, numpuk, ya. Kita nyalakan mode putih kuningnya, tuh, numpuk. Bahkan kuningnya di bawah. Anda kelihatan nggak? Kuningnya lebih banyak di bawah dibandingkan di atas. Jadi seharusnya kuning lebih ke atas. Supaya kenapa? Kuning buat spot, putih driving light, ya. Nah, ini versi mode kedip-kedipnya seperti ini. Atau versi begini, 3 kali, ya. Saya ulang, ya. Ini warna putihnya, jadi driving light, patternnya seperti itu, ya. Tapi kurang begitu lebar. Nah, sedangkan kuningnya ini mestinya spot, ya. Tapi spot dia agak terlalu ke bawah sorotannya. Tidak bisa diubah,
ya, tidak bisa diubah. Ya memang karakternya begitu. Yang versi pertama bagus, kuningnya lebih tinggi, ya. Ini udah versi generasi keberapa? Keempat atau kelima ya. Jadi pada saat putih kuningnya nyala, kuningnya nimpa tuh, bahkan kuningnya lebih banyak di bawah. Sinar kuningnya lebih banyak di bawah. Kelihatan kan di video tuh. Kuningnya banyak di bawah tuh. Kuningnya malah di atas nggak ada. Jadi sinar kuningnya malah lebih turun dibandingkan sinar putihnya. Seharusnya yang bagus adalah kuning sinarnya agak lebih jauh, ya, seperti itu. Sama seperti Anda pemasangan bohlam JL3 chip kuning di bawah bagusnya supaya sorotan sinar kuning lebih jauh. Sama seperti Anda pakai Automac DC juga. Chip kuning taruh di bawah devalutnya. Putihnya di atas, jadi supaya sorotan sinar putihnya lebih dekat, kuningnya lebih jauh, ya. Seperti itu. Nah, ini kita coba juga satunya lagi ya. Jadi sebelum dikirim kita tesin dulu. Jadi bahwa ini barangnya barang bagus. Ingat ya, ini ada garansi 1 tahun. Tapi garansinya adalah garansi servis, bukan garansi rusak tukar baru ya. Jadi tolong jangan sampai salah paham. Ya, kuning. Nah, ini modenya, gonta-gantinya. Nah, ini putihnya saja, kelihatan kan di video ya. Putih, kuning, putih kuning nyala, mode strobonya 3 kali ya. Oke, jadi ini barang baru ya, bukan barang rusak, bukan barang refurbish. Harganya adalah 2 juta sesuai price list. Akan segera kita kirim ya orderan hari ini. Jadi cukup reviewnya. Jadi semoga Anda tidak sampai salah paham. Harganya 2 juta memang mahal. Harganya sesuai price list ya, saya tidak upping price segala macam. Semua keputusan di tangan Anda. Memang ini output lebih tebal bro, ya. Saya juga pernah pakai di mobil saya sendiri expander output ini tebal bro putihnya. Tapi tebal tidak terlalu lebar. Tapi kalau Anda mau lebar, Anda nyari ini. Ini juga tebal di tengah, cuman dia lebih lebar, ya, karena dia tipe sorotan samping. Harga di bawah 1 juta, harga 2 juta, ya. Semua keputusan tangan Anda. Anda bisa beli ini 1 biji 2 juta, Anda bisa beli ini atas bawah, headlamp dan fog lamp 2 juta. Anda pilih mana, ya. Oke, saya rasa cukup reviewnya. Akan segera kita kirim, ya. Tapi ini dipasang bukan buat mobil, ya, buat truk. Jadi ini buat dimodifikasi, ya. Tipenya adalah P7CFL5. Saya sebutkan speknya 33 watt, tapi nyatanya tidak sampai 33 watt, cuma 20 watt bro. 5700 Kelvin pada saat mode putihnya, 3000 Kelvin pada saat mode kuningnya, 4500 Kelvin pada saat putih dan kuning nyala, ya. Ada tambahan 2 tone dan 3C flash, yaitu mode kedipnya itu, ya. P7CFL5 ya, kodenya 3 inci ya, diameternya, LED reflektor, universal fog light kit, 3 LED 5 function ya, special LED product for car light upgrade ya. Kardusnya seperti ini, buatan dari Pro7 Honda bracket ya. Saya punya Toyota bracket, punya Suzuki bracket, punya Mitsubishi ya. Jadi Anda kalau order buat mobil apa, kasih tahu kita ya. Nah, sedangkan JL3 kardusnya seperti ini, polos saja. Nah, kalau Anda mau butuh review spesifikasinya ya, Anda nonton YouTube saya tadi, mestinya Anda sudah bisa simpulkan ya. 30 watt, 3600 lux maksimum ya. Chip dempet, pendinginan double cooper PCB. Kardusnya seperti ini, polos. Karena ini produk juragan lampu ya, kardusnya seperti ini saja ya. Ini dibuat dengan kejujuran bro ya, spesifikasinya sesuai. Ini 33 watt diukur juga tidak sesuai ya. Anda percaya mana? Percaya yang saya bicarakan atau percaya dengan tulisan-tulisan di kardus ya. Saya rasa cukup. Keputusan di tangan Anda, karena perhitungan juga keuangan Anda ya. Terima kasih. Selamat siang ya. Saya juga baru selesai masang untuk Nissan X-Trail T31 kalau nggak salah, T30 yang lama, T31 kali ya, saya tidak tahu kodenya, tapi X-Trail sebelum yang versi proyektor HID ya, yang Bisenon. Mungkin ini versi yang biasa, reflektor menggunakan H4, fog lampnya menggunakan H11 ya. Rekomendasi GL3 dengan Cree XHP 50 second generation. Oke, kita lanjut. Ini orderan Pak Adrian di
Purwanto, Kecamatan Belimbing, Malang ya. Terima kasih untuk Bapak Adrian ya. Ini juga sudah selesai kita kalibrasi dan ini barang-barang yang akan segera kita kirim ya. XHP 50 second generation 30 watt. Kenapa saya rekomendasikan tipe ini? Ya, satu seperti biasa bohlam itu watt dan luxnya harus gede, kedua harus stabil. Watt dan luxnya gede, kedua harus stabil. Kalau watt dan luxnya gede doang percuma kalau nggak stabil ya. Watt dan luxnya harus gede, kedua stabil untuk mendukung syarat pertama. Syarat ketiga adjustable. Adjustable yang dimaksud adalah ini bisa di setting untuk mencari cut off atau mencari fokus, menghilangkan bayangan gelap ya, karena LED H4 itu dipasang sorotan samping. Reflektor itu yang penting bagian atas. Jadi ini kita bisa atur sudutnya ya, sudut ininya kita bisa atur supaya bayangan gelapnya itu semaksimal mungkin dan pembentukan cut off-nya bagus, right hand drive ya. Padahal LED ini bayangan gelapnya kecil dan tidak terlalu gelap. Jadi kita membuat syarat itu saling berkaitan gitu ya. Syarat ketiga adalah adjustable, oke. Syarat keempat serviceable, syarat kelima bayangan gelapnya kecil. Jadi syarat ketiga dengan syarat kelima ini ada berkaitan. Satu, syarat pertama dan syarat kedua juga berkaitan. Syarat keenam adalah tidak storing ya. Tidak storing ini penting. Saya hari ini di komen di YouTube saya ada 2 ya. Dia masang LED, nggak tahu belinya di mana untuk mobil Agya. Jadi kalau buat Anda yang demen nonton YouTube saya, baca komen-komennya, jadi udah masang Agya LED-nya, terus pas pada saat pertama nyala katanya mesinnya bergetar. Memang Agya Alia setahu saya bergetar ya, 3 silinder. Saya juga pernah bawa itu mobil ya, Matic, itu getarannya memang gede gitu ya. Ditambah mungkin kalau LED-nya storing lebih mengganggu fungsi sensor-sensor di mobil ya, ECU segala macam ya. Saya nggak tahu itu mobil throttle by wire atau masih pakai kabel gas biasa, tapi kalau Avanza lama kabel gas biasa, Avanza baru yang dual VVTi kali ya, yang 2015 ke atas kali ya, 2016 lah, yang lampunya udah sipit dan sama yang LED kayaknya sudah throttle by wire ya. Nah, kalau syarat ke-6 bohlam itu storing, nah bisa mempengaruhi itu ya, apalagi kalau Anda mobilnya sudah dimodifikasi ya, mungkin udah pernah ganti ECU atau menggunakan Dastec atau menggunakan Unichip, mungkin ada kabel-kabel yang terbuka. Kalau kabel bawaan pabrik biasanya suka dikasih ferrit ya di ujung-ujung kabel atau di mana, supaya untuk menghindari elektromagnet inductan seperti charger laptop Anda ya, adaptor laptop. Kadang-kadang kalau komponen yang bagus-bagus ya, di ujung colokannya suka ada buletan tabung, yaitu ferrit ya, untuk nggak storing segala macem ya, mengganggu ya. Tapi yang pasti adalah sudah kita buktikan bahwa LED ini tidak mengganggu radio ya, radio mobil Anda tidak terganggu ya. Jadi syarat bagus LED itu 6 harus terpenuhi. Dan barang ini sebelum kita kirim kita kalibrasi. Apa sih yang dikalibrasi? Kita ada yang bagian dipapas sedikit supaya output powernya, cahayanya bener-bener keluar gitu loh ya. Nah, buat Anda yang mencari cut off bagus, memang LED tidak bisa sebagus pakai halogen karena konversi, tapi kita hanya bisa memaksimalkan ya. Bagaimana cara memaksimalkannya? Anda harus beli LED yang mempunyai payung. Jangan beli yang tanpa payung. Mau merek apapun itu, walaupun harganya murah, walaupun harganya mahal, walaupun itu merek terkenal, jangan sekali-kali beli LED tanpa payung. Banyak LED di luaran pakai payung, tapi payungnya bukan menyerupai halogen. Ya, Anda bisa lihat halogen mobil Anda bawaan pabrik, Anda lihat, Anda copot, payungnya seperti apa. Nah, bohlam ini merupakan replika seperti bohlam halogen payungnya. Saya tidak bohong, Anda bisa lihat sendiri, Anda bandingkan dengan punya Anda di bawaan mobil gitu ya. Nah,
Sebelum dikirim barang kita kalibrasi. Apa yang kita kalibrasi? Saya nggak bahas tentang kalibrasinya karena itu merupakan hak saya, kewajiban saya yang harus kita laksanakan, tapi tidak perlu diketahui banyak orang gitu ya. Nah, kalibrasi ini kita harus mengukur tinggi rendahnya ininya sesuai nggak tingginya. Karena bohlam ini mempunyai dua fokus. H4 itu ada fokus untuk lampu dekat dan fokus lampu jauh. Jadi ada dua fokus. Nah, kita bisa memapas dari sininya. Ya, kadang-kadang dia geser 1-2 mili juga nggak bagus ya fokusnya. Kurang padat. Jadi kita harus memapas ini, bermain dari sini atau bermain dari ini nih. Karet ini ada fungsi sebenarnya. Ya, karet ini buat ngepres, selain buat ngepres sebenarnya ada fungsi untuk mendekatkan dia nih. Nah, kalau tanpa karet ya, ini sebenarnya dia bisa main tuh. Nah, jarak ini itu penting, bro. Jadi kita harus mengukur halogen H4 berapa. Banyak yang mendeskripsikan dengan gambar ya soal focal length. Diukur dari dasar ke sini dengan sigmat berapa, dia bilang ini sama. Itu kan hanya gambar-gambar belaka. Kalau barang yang tidak dikalibrasi ya, jadi bawaan pabrik, namanya pabrik pasti bikinnya ribuan. Jadi quality controlnya kurang. Nah, fungsi saya di sini ini si jungki ini barang sebelum dikirim itu kita kalibrasi dulu. Ya, karena ini makan ada jarak nih. Ya. Saya udah bilang, beda 1 mili fokus kabur gitu ya. Jadi makanya harus dikalibrasi, benar-benar dikalibrasi tingginya berapa mili, berapa senti ya. Jadi nggak asal kita jualan bohlam ya, seperti itu. Saya ngomong apa adanya, to the point. Anda boleh percaya, Anda tidak boleh percaya, nggak masalah. Karena semua pedagang lampu ditulis spesifikasinya di deskripsi indah-indah, bro. Nggak ada yang menulis jelek, tidak ada yang mereview jelek, semua ditulis bagus. Karena mereka berdagang, saya pun berdagang, tapi saya ada sisi hobi ya. Saya ada sisi hobi. Jadi saya tidak mau menjual barang yang jelek, tidak mau menjual barang yang kurang bagus gitu ya. Jadi saya harap Anda paham. Kalau Anda setuju dengan saya, Anda boleh melakukan pembelian. Kalau Anda tidak setuju ya nggak masalah ya, seperti itu. Memang tipe ini high dan low bergantian ya, bergantian, tidak bisa dibikin jadi satu. Saya tidak mau memodifikasi karena ini ada garansi dari pabrik. Ada masalah saya tukar ke pabrik. Jangan nanti di kemudian hari, Pak tolong dong Pak dimodifin begini begitu. Kalau dimodifin begini begitu, yang seperti memapas ini ya, kita papas nih ininya ya, garansi dari pabrik hilang. Kadang-kadang ada orang bilang, ah nggak apa-apa Pak, garansi pabrik hilang. Tapi giliran ada masalah, LED-nya misalnya mati atau rusak, dia mau mengkomplain garansinya. Kan saya udah bilang dari awal hilang gitu loh. Nah makanya daripada nanti kita dituduh yang tidak-tidak, saya tidak mau mengganti garansinya ini itu, makanya saya lebih baik jualan standar. Jualan standar apa utuh dari pabrik. Karena kenapa? Kalau rusak kan kita tukar ke pabrik, pabrik pun ganti baru ke kita. Jadi kita juga aman. Jadi kita juga tidak menanggung kerugian. Seperti itu. Nah kadang-kadang kalau sudah dimodifikasi seperti drivernya di up, drivernya diganti, ininya diganti, itunya diganti, chipnya minta request diganti warm white, kita sebenarnya sanggup bisa dengan menambah biaya berapa. Cuman yang jadi masalah adalah garansinya ini. Kalau kita memodifikasi, garansi dari pabrik itu hilang ya. Nah siapa yang mau menanggung garansi? Nah customer bilang nggak apa-apa Pak, garansinya angus. Kalau benar-benar oke dan bisa dipertanggungjawabkan kata-kata itu ya kita lakukan. Tapi kalau nggak bisa, jangan gitu loh. Saya takutnya sudah dimodifikasi, namanya barang elektronik bisa saja rusak, bisa saja error. Jadi daripada nanti bermasalah, nanti kita ada slack atau ribut, lebih baik standar kita jual. Nanti kalau sudah garansi sudah habis, sudah berjalan, sudah lama, barulah Anda mau oprek boleh. Itu ya, jadi lebih enak seperti itu. Jadi bukannya saya tidak mau menjual versi modifikasi, jadi lebih baik versi standar dulu ya. Jadi level wattnya dan luxnya dia di 30 watt 3100 lux maksimum ya. High dan low sama, bergantian karena chipnya ya. Kalau yang versi sorotan atas bawah, low-nya 20 misalnya, high-nya akan 40, beda.
karena ini tipe sorotan samping, bukan tipe sorotan atas bawah. Ya, Anda bisa lihat dari sini gerakan LED-nya tuh berpindah ya, dari depan ke belakang. Seperti itu. Common ground, common positif bisa. Jadi buat Anda mobilnya sudah pasang MX-11, kabel relay set, merek Hella, merek Bosch, merek rally, merek apa, copot, nggak usah pasang bro, percuma, nggak ada efek. Anda lebih saya sarankan ini langsung colok ke soket bawaan original lampu mobil ya, lebih enak seperti itu untuk menghindari error, menghindari segala macam. Dan jadi di ruangan mesin Anda bersih, di kepala aki Anda bersih ya, tidak ada jumper-jumperan kabel yang bikin menjelimet, bikin pusing ya, seperti itu. Jadi lebih baik ini tinggal colok ya, tinggal colok ke soket asli bawaan mobil ya. High dan low berfungsi dengan baik. Kita cek dulu, ini barang baru bro, bukan barang bekas ya. High dan low berfungsi dengan baik. Ini driverless ya, tidak perlu ada driver karena drivernya inside, dan ini kabel juga sudah dirajut, tahan tarik ya. Saya rasa cukup reviewnya, akan segera kita kirim hari ini karena hari ini hari libur ya, Isra Miraj atau apa, atau Isa Al-Masih, saya nggak tahu. Yang penting adalah hari nanggung banget ya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih, akan kita kirim segera ya. Selamat sore ya. Jadi ini orderan selanjutnya yang akan kita kirim ya. Jadi ini belum dikirim karena JNT. Habis ini baru kita kirim ke JNT, yang si cepat udah jalan. Jadi ini orderan terakhir untuk Bapak Riswanto ya. Bapak Riswanto, Ragil, Komplek Pasar Patimuan, Jawa Tengah ya. Kita kirim juga menggunakan JNT. Jadi di order H4 3 warna ya. H4 3 warna, bisa 4300 Kelvin, bisa 6000 Kelvin, bisa 3000. Jadi dia ada dua buah chip. Chipnya adalah chip putih di bagian bawah dan chip kuning di bagian atas ya. Chipnya sendiri yang putih bisa nyala sendiri, kuningnya juga bisa nyala sendiri, bisa juga nyala dua-duanya chipnya. Jadi kalau nyala dua-duanya disebutlah 4300 ya. Seperti ini. Chip putih bagian bawah, chip kuning bagian atas. Chip putih bagian bawah, chip kuning bagian atas. Untuk low beamnya. Untuk high beamnya hanya warna putih yang bagian belakang ini ya. Jadi yang bisa berubah warna adalah bagian low beam. Low beam itu lampu dekat ya. Bagaimana cara mengubah warnanya? Masih banyak pertanyaan ya. Ini bolam tidak pakai remote, tidak ada saklar tambahan, tidak ada colok-colokan tambahan. Anda tinggal colok ke soket asli bawaan mobil ya. Anda colok ke soket asli bawaan mobil. Kalau mobil Anda ada relay Bosch, relay Hella, relay MX-11, relay copot aja, nggak berguna itu relay. Saya lebih berharap ini dicolok ke soket asli bawaan mobil ya. Jadi kalau ada relay copot aja, nggak berguna, tidak menambah terang, tidak menambah bagus, malah merusak estetika di kepala aki, terlalu banyak kabel-kabel ya. Saya ngomong apa adanya, to the point, copot aja karena nggak ada guna. Tinggal colok ke soket asli bawaan mobil ya. Nah, bagaimana cara mengubah warnanya? Nah, misalnya kalau pas pada saat ini nyala warnanya, Anda nyalakan lampu, warnanya putih nyalanya. Anda mau ganti warna, saklar lampu mobil Anda matikan, nyalakan lagi. Matikan, nyalakan lagi, dia akan berubah terus modenya. Ya. Matikan, nyalakan, matikan, nyalakan, matikan, nyalakan, dia akan berubah mode warnanya. Nah, bagaimana kalau Anda high beam? Kalau high beam ya tinggal tarik aja tuas high beam, dia akan pindah. High beam tetap warna putih. Jadi mau di low beam warna putih, high beam tetap putih. Mau di low beam warna kuning, high beam tetap warna putih. Mau di low beam warna putih kuning, high beam tetap warna putih. Pokoknya high beamnya tetap warna putih. Saya akan jelaskan apa keuntungan bohlam ini. 1 watt dan luxnya gede. Wattnya ini di level 30 watt. Jadi ini bohlam 3 warna, bohlam yang bisa berwarna, yang mengganti warna, ini yang wattnya paling besar. Kedua adalah stabil. Ketiga adjustable. Ya, adjustable itu artinya bisa disetting. Ya, arahnya jam 11, jam 12.
Ini juga bisa disetting cut off-nya ya. Jadi syarat ketiga bolam bagus itu harus adjustable. Syarat keempat serviceable, dia tidak bisa diservis, rusak, buang. Saya ngomong apa adanya to the point karena tidak ada spare part. Kelima, bayangan gelap. Bayangan gelap ini ada hubungan juga dengan syarat ketiga tadi adalah adjustable. Jadi bayangan gelap ini bola memang besar dan gelap. Kenapa? Karena chipnya mendem. Ya. Chipnya mendem, tertutup oleh bagian ini. Ya, bayangan gelapnya gelap dan agak nggak terlalu besar sih, cuma gelap ya. Karena kenapa? Chipnya mendem, tidak ada lensanya. Beda dengan chip yang tipenya Cree, dia ada lensanya, jadi ada nongol, dia membantu pembiasan ke bagian atas ini. Tapi di tipe-tipe lain juga sama, bayangan gelapnya besar, nggak ada yang nggak besar. Jadi syarat kelima, bolam lain juga sama gitu di kelas yang berwarna begini gitu. 6, tidak boleh storing. Bolam ini saya jamin tidak storing terhadap radio ya. Seperti ada yang komen di YouTube saya, Pak saya punya Agya, pas pertama kali nyala mobil getarannya gede. Ya itu kemungkinan bisa juga karena LED-nya mengganggu fungsi ECU ya. Ada EMI, electromagnet inductance. Jadi waktu dia nyala, drivernya karena sistem switching PWM-nya mengganggu fungsi kerja sensor-sensor lain, jadi mesinnya bergetar atau mesinnya kayak mau mati atau mesinnya berebet, itu bisa terjadi gara-gara storing. LED ini tidak storing, Bro. Ya, Bro, tidak storing, Bro. Ini saya jamin, Bro. Ya, karena saya sudah nyoba. 6 syarat itu kita bukan asal ngomong. Bukan asal ngomong ya. Jadi sudah ada uji pembuktian ya, seperti itu. Dia ada satu macam feature, Anda bisa bilang itu feature safety. Kalau pabrikan saya komplain, dia bilang itu feature safety. Tapi Anda bisa juga itu bilang ini kelemahan tipe 3 warna ini. Ya, saya akan jelaskan ya. Ada orang berkomentar begini, "Pak, saya high beam-nya kasar." Jadi high beam kasar maksudnya begini. Tuas high beam kan di sebelah kanan kalau mobil Jepang, anggaplah Avanza, anggaplah Expander, anggaplah Innova. Anda tarik dong. Kecuali mungkin kalau mobil Eropa ya, di sebelah kiri tarikannya beda seperti Chevrolet mungkin ya. Nah, tapi kalau mobil umumnya adalah di sebelah kanan. Sebelah kanan ditarik itu high beam atau dorong maju ke depan. Macam-macam, tiap-tiap mobil berbeda ya. Yang pasti adalah tarik mundur yang saya tahu mobil-mobil Avanza, Innova lah ya. Ditarik ini dia akan high beam. Kalau Anda dorong ke depan ada yang nahan. Ada juga yang ditarik ke belakang 2 kali dia nahan seperti Expander. Jadi tiap-tiap mobil berbeda. Pokoknya intinya high beam. High beam itu tidak boleh kasar tipe ini. Jadi dalam arti begini, 1 detik setidaknya hanya boleh 2 kali lah. Tek tek. Anda sering ketemu supir bawanya mobil kasar, contohnya mobil-mobil berat, contohnya bus, truk. Kalau high beam tuh gila dia. Tek 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 gitu ya. High beam tek tek gitu ya. Dia akan error. Dia akan shutdown, dia akan mati, dia akan shut off, shutdown, dia akan mati. Karena kenapa? Merasa setrum nggak stabil, dia merasa wah error nih, dia lebih baik mematikan diri. Itu. Jadi kalau Anda high beamnya kasar, dia akan mati. Tapi Anda nggak usah khawatir, Anda tinggal matikan lampunya, switch lampunya matikan, nyalakan lagi, dia akan normal. Itu. Jadi kayak saya komplain begitu di pabrik, pabrikan bilang itu feature safety. Tapi ada orang yang menggambarkan bahwa itu kejelekan ini LED. Ya, terserah Anda menilainya bagaimana. Saya sudah ngomong apa adanya to the point supaya Anda tidak beli kucing dalam karung. Tapi kalau Anda high beam cuma 1-2 kali itu it's okay. Tapi kalau Anda high beamnya kasar, dia akan mati. Kenapa? Karena kalau high beamnya kasar, setrum belum full tapi Anda udah lepas. Anda tarik lagi, jadi kalau digrafikan setrum belum, jadi ada grafik setrum misalnya ini 0, ini maksimumnya. Belum sampai maksimum dia udah mati. Belum sampai maksimum udah mati. Jadi nggak stabil. Nah, nggak stabil itu merusak LED. Itu klaim dari pabrikan, makanya lebih baik dia off, shutdown. Jadi input ini ya, input ini mestinya kan dikasih 12 volt, tapi Anda kasih 9, kasih 6, kasih 5, kasih 4, kasih 3, kadang-kadang kasih 2, kasih 10 lagi. Jadi input tidak stabil, si LED itu lebih baik mematikan diri, shutdown. Jadi ada feature safety sebenarnya. Feature safety untuk melindungi LED-nya dan melindungi drivernya.
Ya, seperti itu. Jadi dia akan shutdown. Ya, saya orangnya to the point, apa adanya, kejelekan kita ngomongin, kebagusan kita ngomongin. Jadi review ini saya berharap Anda sebelum beli nontonlah review saya gitu ya. Jadi saya nggak mau Anda juga beli kucing dalam karung. Ya, saya juga mau ngomong apa adanya to the point. LED ini paling terang untuk kelas 3 warna saat ini. Saya belum menemukan yang lebih terang karena ini real 30 watt. Saya tidak membuat dus yang tulisannya indah-indah, tidak. Bisa saja saya tulis indah-indah, speknya, lumennya, ininya, itunya, ya bisa. Cuman kenyataannya kalau tidak sesuai kan namanya saya membohongi Anda. Makanya saya tidak mau membohongi orang. Saya juga beli barang juga saya tidak mau dibohongin. Intinya begitu kalau saya. Karena saya hobi juga, saya dagang juga. Ya, kalau orang cuma dagang, mikirnya dagang itu adalah mikirnya untung. Mau barang jelek, barang bagus, yang penting gue taunya jualan, gue dapat duit, untung. Kalau hobi masih ada istilahnya, kalau jelek ya saya nggak mau jual gitu ya. Makanya barang-barang yang saya jual ini, kejelekannya kita bicarakan, kebagusannya kita bicarakan, kekurangannya segala macam, tinggal Anda sendiri yang mengolah ya. Kalau Anda merasa oke, ya Anda bisa deal beli. Tapi kalau Anda nggak merasa deal, jelek nih barang si Jungki, nggak usah beli, bebas ya. Saya tidak pernah memaksa ya, intinya seperti itu. Jadi jangan bilang saya mereview kata-katanya kasar, kok mereview kok begitu, arogan ya, sombong lah, dibilang temperamen lah, dibilang ini itulah, terserah mau bilang saya apa adanya, tapi saya ngomong to the point ya. Memang saya orangnya begini, kalau ngomong menggebu-gebu, keras, tegas gitu ya. Anda mau beli, nggak beli ya nggak usah. Jadi saya bukan seperti SPG, ayolah Pak beli, merayu-rayu gitu ya, bukan ya. Oke, saya sudah terlalu banyak ngomong, kita akan coba tes, nyalakan ya. LED ini bisa buat semua mobil di Indonesia. Mobil di Indonesia itu aneh. Ada yang common ground, ada yang common positif. Jadi ada yang kaki ini sebagai negatif, ada yang kaki ini sebagai positif. Ya, jadi kita coba dulu common positif. Jadi kaki ini sebagai positif. Kita coba di sini negatif. Matikan, nyalakan, dia akan berubah warna. Matikan, nyalakan, dia akan berubah warna. Ya, nah kita coba balikin sebagai common negatif, atau kalau bahasa kerennya common katoda, common anoda. Ya, ini nyala juga, bisa gitu ya. Jadi bolak-balik bisa. Jadi Anda tidak perlu menggunakan kabel set untuk mobil apapun, bisa gitu ya. High beamnya juga bisa berfungsi dengan baik di semua mobil. Kadang-kadang ada orang curhat ke saya, Pak saya sudah beli LED di online, Pak kok high beamnya nggak bisa berfungsi ya, tapi saya coba di mobil lain bisa. Ya itu karena ada hubungan kaki-kaki ini yang istilahnya LED-nya itu tidak universal gitu ya, hanya untuk mobil tertentu. Karena mobil di Indonesia doang, ada pabrikan Jepang ini dalam arti ada Toyota, ada Honda, ada Mitsubishi, ada Suzuki ya. Kalau di negara lain mungkin lebih sedikit kali ya, atau negaranya juga mempunyai standarisasi. Harus begitu gitu ya. Kalau di Indonesia kan mungkin standar masing-masing. Contohnya kita ngomong standar masing-masing. Anda tahu motor Honda kabel groundnya warna hijau ya. Kalau warna hijau di Honda kabel ground. Kalau di Yamaha kabel hijau itu adalah kabel low beam positif lampu dekat ya. Bermacam-macam ya, bermacam-macam, standarisasi beda-beda. Nah, standarisasi beda-beda tiap-tiap mobil. Nah, LED ini harus bisa support semua mobil di Indonesia, baru itu bisa jualan, baru boleh dibilang bagus ya. Seperti itu. Nah, ada lagi bilang, Pak pas saya pasang kok lampunya high beam terus, nggak bisa low beam. Nah, itu juga gara-gara soket kaki 3 di mobil Anda itu ada bocor setrum gitu ya, ada bocor setrum, jadi drivernya tidak bisa terima. Nah, ini LED 99% bisa lah ya buat semua mobil di Indonesia ya. Nah, saya mau menjelaskan lagi soal cut off ya, soal cut off. LED ini kan mobil Anda pastikan lampunya adalah halogen. Halogen itu seperti ini, H4 kaki 3. Nah, ini bohlam LED. Jadi Anda namanya mengkonversi dari bohlam halogen ke bohlam LED. Jadi banyak orang yang bilang, Pak
saya butuh cut off. Oke, ini bolam ada cut off. Kenapa harus ada cut off? Supaya tidak menyilaukan orang. Nah, cut off-nya ini boleh dibilang bagus. Tapi kalau Anda orangnya perfeksionis, mau seperti halogen, tidak bisa. Tapi boleh dibilang ini cut off-nya sudah bagus, 90, 80, 90% lah, udah oke. Tapi kadang-kadang ada orang bilang begini, Pak saya mau seperti halogen, ya nggak bakal bisa. Gitu ya. Karena kita mengkonversi, jadi kita harus mendekati seperti halogen. Ya, apa pendekatan halogen ini yang sudah saya bilang 80-90%? Nah ini cut off-nya ini payungnya sama seperti halogen. Anda lihat halogen, jadi bukan daging CNC dari body, tapi ini cut off-nya ini dibikin dari plat, ya, dicetak sedemikian rupa sama seperti halogen. Ya, jadi Anda harus paham. Anda lihat sendiri aja H4 payungnya seperti apa. Nah, ini seperti apa payungnya. Ya, jadi ini sudah benar-benar replika seperti halogen. Ya. Nah, chip putih ini ditaruh di bawah, chip kuning ditaruh di atas. Itu devalued. Bagus. Kenapa? Karena putihnya supaya ada kelihatan lebih ada cut off-nya. Kuningnya agak glare. Kenapa saya bilang kuningnya perlu glare? Karena kuning itu dipakai saat Anda waktu hujan. Waktu Anda ketemu kabut hujan, dingin, malam, gelap kan? Nah, Anda nyalakan kuningnya. Supaya kuningnya kenapa? Membuka, glare semua ke depan. Kenapa? Karena kita butuh penglihatan. Ya, semua harus glare. Tapi warna putihnya tidak boleh menyilaukan orang, harus ada cut off-nya. Karena kan dipakai pada saat cuaca biasa, jalan kering, jalan tidak hujan, itu harus sopan. Tapi kalau dalam keadaan kondisi hujan deras, kita sendiri butuh pandangan lebih kan ya, kuningnya makanya harus glare ya. Tapi nggak ada masalah soal itu, Anda bisa balik bro. Anda yang penting punya modal obeng ya, modal obeng. Anda buka, Anda balik, bisa. Anda bisa lihat review saya sebelumnya, video-video itu ada ya. Ini buka, bautnya copot. Ini kan posisinya begini ya. Nah, ini copot, Anda balik supaya kuningnya yang bagus kalau memang Anda butuh kuning yang bagus ya. Tapi ini devaluednya putih lah, itu udah paling oke lah. Anda tinggal pakai aja ya. Barang sebelum dikirim kita kalibrasi. Apa yang dikalibrasi ini yang kita papasnya seberapa banyak ya, itu rahasia kita ya, rahasia perusahaan bro ya. Intinya adalah barang sampai tinggal pasang ya. Jadi barang sebelum dikirim kita kalibrasi dulu. Apa yang dikalibrasi ya, nih, abis ini sebelum kita kirim pasti saya cek ini buat mobil apa, dan kita akan ukur berapa tinggi rendahnya maksimumnya dari dasar ke masing-masing bolam ya. Kalau tingginya nggak sesuai, nggak pas, dia akan tidak fokus. Nah, contohnya ini kan ada gap nih, jarak main nih tuh ya, 1 mili atau setengah mili geser, itu fokusnya akan berubah ya. Karena apalagi H4 itu punya 2 fokus, satu reflektor, satu untuk lampu dekat, satu untuk lampu jauh. Jadi ini penting nih tuh, tarikan ini ya, geseran-geseran ini penting. Makanya kita mereview atau kita ngomong nggak sembarangan ya. Ada orang yang nggak percaya ya nggak masalah, ada orang yang percaya ya Anda silakan beli. Saya orangnya bebas gitu ya. Jadi intinya barang sebelum dikirim kita kalibrasi dulu ya. Sebelum dikirim kita kalibrasi, kita setting ketinggiannya, kita ukur menggunakan sigmat berapa ya. Berapa tingginya, harus sama seperti halogen ya. Seperti itu saya rasa cukup. Ini driverless, jadi Anda tinggal colok saja tanpa perlu ikat-ikat driver, dan ini juga sudah dirajut menggunakan nilon, jadi tahan tarik ya. Soal pendinginan nanti syarat ke-7 saya sedang siapkan bahannya. Nah, pendinginan tipe ini dia menggunakan double cooper PCB. Jadi dari batang tembaga 2 biji dijadikan 1. Sebagai perbandingan adalah Philips Essential Ultinon G2, dia single PCB, single cooper PCB. Kalau ini double cooper, jadi tentu lebih oke. Nah, soal pemasangan kipas ya. Jadi pasang adalah ininya dulu. Habis ininya dipasang, klipin. Habis diklipin karet baru naik. Ya. Saya sih juga praktek di lapangan ya. Karet sih tanpa dibedol ya, tanpa harus dibobok. Tapi memang ada di mobil-mobil tertentu yang karetnya ini mengganggu ya, mengganggu fungsi kipas dari heatsink. Jadi Anda harus perhatikan.
Yang mobil saya pernah pasang di Jakarta, saya sendiri pasang di workshop, itu mobil Nissan Evalia. Karetnya itu merugikan. Ya. Saya ngomong kenapa merugikan, karena ini kan saya ngomong apa adanya ya. Ini pasang kaki tiganya dulu, terus pasang klipnya, baru pasang karet, baru bohlamnya naik. Nah, ini bohlam naik. Bohlam naik, arahkan putar, jam 11 itu mentok, ya. Nah, kalau ini tidak merugikan Anda. Kenapa? Karena posisi karet, ya, daging ini tidak berlebihan. Daging ini tidak berlebihan. Jadi heatsink masih kelihatan di luar karet. Kalau heatsink ini tertutup karet, jadi istilahnya ada daging lebih dari karet. Angin yang ditiup di sini tidak bakal bisa keluar. Jadi sama aja kipas itu tidak berfungsi. Nah, yang begitu merugikan. Kalau bisa Anda ganti karet punya Toyota Avanza. Ya, kalau karet mobil Anda menutup, contohnya Nissan Evalia yang pernah saya pasang. Karetnya itu merugikan LED. Bisa membuat LED rusak, tidak awet atau ngedrop. Ya, kalau ini tidak merugikan. Kenapa saya bilang ini tidak merugikan? Karena sirip ini kelihatan di karet. Misalnya kalau tidak kelihatan, tertutup begini, tertutup nih, begini nih, mendem begini nih, tertutup ya. Jadi angin ini ditiup, kipas sini nggak bisa keluar. Jadi sama juga kipas tidak berfungsi, ya. Jadi pinter-pinternya kita harus kita cari kipas, ya. Wah, ada orang bilang, wah kalau gitu susah ya masang LED ya, ribet ya. Nggak juga sebenarnya, ya, nggak juga. Saya ngomong begini nanti ada orang bilang wah begitu ribet ya, ternyata nggak juga. Jadi ada tips tertentu ya. Anda beli di saya silakan WhatsApp saya ya. Jadi saya jualan LED bukan cuma jualan, tapi barang sampai Anda butuh panduan pada saat pasang, silakan WhatsApp saya ya. Saya rasa cukup, saya review ya. Saya tes lagi, satunya lagi belum dites. Common ground, common positif harus bisa, jadi tanpa perlu kabel set ya, tanpa perlu kabel set. Anda barang sampai tinggal pasang, tinggal colok, tinggal pakai, gitu aja. Yang simple ya, jangan dibikin ribet. Yang ada yang mudah, kenapa yang harus ada yang dibikin susah gitu ya. Barang sampai Anda butuh panduan, silakan WhatsApp saya ya, 0898 269 3838 ya. LED ini PNP tanpa perlu pusing-pusing ya, tanpa perlu tambahan alat ini itu ya. Saya rasa cukup ya. Syarat bohlam bagus saya juga sudah saya jabarkan panjang lebar. Oke, akan segera kita kirim ya. Terima kasih.